Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Desember 2023. Kembali di pagi yang cerah ini saudara, jangan lupa kita minta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Belajar ketulusan dan ketaatan dari Yusuf. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 5 sampai dengan 8 dan Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada sebuah kisah di mana seorang yang bernama Yanto, ini nama samarannya, yang tak lama lagi akan menikah dengan kekasihnya yang sudah dipacarinya selama 6 tahun. Musibah datang pada malam kelabu saudara. Rumah kekasihnya si Erni, nama samaran juga, kemasukan perampok. Sang ayah menjadi korban kekerasan hingga meninggal. Yang lain diikat, ibu dan adik Erni semua diikat. Si Erni diperkosa oleh gerombolan perampok tersebut. Mendapat berita sang kekasihnya hamil oleh perampok membuat hati Yanto goyah, malu karena aib. Yanto pun meninggalkan Erni secara diam-diam. Bukannya memberi semangat kepada sang kekasih saudara. Dan akhirnya si Erni stres, mengalami goncangan jiwa. Maria hamil. Ini berita buruk dan masalah besar bagi Yusuf. Sebab apa? Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Berita buruk dan masalah besar yang datang menimpa hidup Yusuf selaku seorang laki-laki saudara, yang tidak terpikirkan oleh akal, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah diduga terjadi. Berita buruk dan jadi masalah besar karena Yusuf dan Maria belum hidup bersama sebagai suami istri. Tentu sebagai lelaki, dengan kehamilan Maria ini mendatangkan pukulan yang berat bagi Yusuf. Karena kejadian seperti ini, hamil di luar nikah biasanya akan menyebar dengan cepat dan menjadi buah bibir banyak orang. Dunia terasa runtuh karena segala rencana baik dan harapan untuk hidup bersama dan menata rumah tangga sebagai suami istri seolah menjadi sia-sia. Saudaraku, hamil di luar nikah pada zaman itu saudara, dan hingga saat ini merupakan suatu keaiban saudara. Dan resikonya dikucilkan oleh masyarakat. Namun di zaman Maria saudaraku yang terkasih, siapa kedapatan hamil di luar nikah, maka resikonya akan dirajam hingga tewas. Melihat ini Yusuf tunangan Maria bimbang dan ragu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 19. Saudara, apakah rencana Yusuf ini akan menyelesaikan masalah yang ada saudara? Kita lihat kisah di atas, di mana Yanto secara diam-diam meninggalkan kekasihnya. Dan akibatnya saudara, si Erni kekasihnya mengalami goncangan jiwa. Dengan pergaulan bebas anak-anak sekarang saudaraku, tak sedikit yang melakukan hubungan suami istri sebelum mereka resmi jadi pasangan suami istri. Mereka telah melakukan dosa di hadapan Tuhan saudara. Mereka telah berbuat kenajisan di hadapan Tuhan. Alhasil, terjadilah yang kita kenal dengan kecelakaan. Mereka tak siap kelahiran sang janin. Dan juga sang lelaki saudara tak bertanggung jawab.
memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut. Dengan menggugurkan janin, mereka pun telah berbuat dosa, saudara. Dosanya semakin besar. Dosa yang mereka lakukan mendatangkan ketakutan, kecemasan, dan akhirnya menjauhi dari Tuhan. Dosa semakin melebar, saudara. Kita lihat sikap Yusuf. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 20 sampai dengan 23. Setelah mendengar perkataan malaikat, maka Yusuf yang tadi ragu, saudara, gelisah, mengambil keputusan yang tepat. Dia mau menerima Maria tunangannya dengan segala resiko. Saudaraku, ada 3 aspek yang dapat kita lihat dari keputusan Yesus mengambil Maria menjadi tunangannya ini. Yang pertama, saudara, Yusuf mau belajar percaya pada kebenaran Allah dan taat melakukan kehendak Allah. Dengan menguburkan kecurigaan, pikiran buruk, perasaan batin yang terbeban, dan menghindarkan Yusuf dari tindakan mempermalukan dan menceraikan Maria. Inilah aspek pertama yang harus kita belajar. Yang kedua, saudara, Yusuf yang adalah pribadi memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati membuat Yusuf rela mengambil resiko bersama Maria menanggung beban pergumulan. Tidak mencari kesenangan bagi diri sendiri dan mendatangkan resiko penderitaan bagi Maria. Aspek ketiga, saudara, Yusuf adalah sosok pribadi yang menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Dia mau menahan diri untuk tidak tidur bersama Maria sampai waktu dan rancangan baik Tuhan terlaksana dalam diri Maria. Meski Maria adalah istrinya, saudara, tapi karena Maria ada dalam rancangan indah Tuhan, Yusuf taat menjaga kekudusan hidup bersama sampai waktu Tuhan tergenapi. Perenungan pagi ini, saudara, mau mengajak kita semua untuk meneladani apa yang ada dalam pribadi Yusuf. Mau percaya pada kebenaran Allah dan taat melakukan kehendak Allah. Memiliki ketulusan hati yang penuh tanggung jawab. Selalu dapat menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Tuhan ingin setiap orang percaya mengikuti Dia dengan tulus hati. Mendengarkan Dia yang selalu berbicara dengan hidup setiap saat melalui doa, pujian, dan pemberitaan firman Tuhan. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, taat menjalani kehendak Tuhan, dan menjaga kekudusan hidup di hadapannya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan semakin dekatnya kehadiran Tuhan kita yang kita rayakan dalam perayaan Natal, kita mau persiapan hati kita ini agar selalu tetap kudus, tak bercacat. Menjaga kekudusan hati kita dan selalu mengingat pengampunan yang telah diberikan. Kita mau tunjukkan buah-buah pertobatan itu. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.